Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul visualisasi data warehouse di Apotek K24. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yunida Ayu, Muhammad Alvin, Maulida, Emma, kemudian Fiorera. Yang pertama di sini ada tentang Apotek K24. Apotek K24 didirikan oleh Gideon Hartono. Apotek K24 dikelola oleh PT K24 Indonesia, membuka gerai pertamanya di Jalan Magelang, Yogyakarta pada 24 Oktober 2002. Apotek K24 merupakan jaringan waralaba nasional yang menyediakan kebutuhan obat-obatan, baik obat bebas maupun obat resep dan alat kesehatan. Apotek K24 memiliki 5 jaminan, yaitu komplit 24 jam, pagi, siang, malam, dan hari libur, harga tetap sama. Apotek K24 hanya menjual obat asli atau obat yang benar-benar diproduksi oleh perusahaan yang memiliki izin pemerintah, lalu layanan konsultasi apoteker gratis, dan tersedia layanan antar. Berdiri tahun 2002, dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, Apotek K24 telah berkembang hingga lebih dari 450 gerai yang tersebar di 115 kota atau kabupaten dan 24 provinsi di Indonesia. Pengembangan Apotek K24 di Indonesia dilakukan secara franchise maupun dengan membuka gerai sendiri. Puluhan penghargaan telah diraih oleh Apotek K24, salah satunya adalah sebagai apotek asli Indonesia yang pertama kali diwaralabakan hingga mendapatkan penghargaan sebagai apotek waralaba terbaik di Indonesia. Business needs. Business need di sini yang pertama adalah merancang dan membangun sebuah data warehouse yang dapat menghasilkan informasi untuk membantu pihak manajemen Apotek K24 dalam melakukan analisis kinerja penjualan berbasis olah. Lalu dapat membantu manajemen perusahaan dalam melakukan analisis terhadap kinerja penjualan dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh data warehouse yang diolah menggunakan olah. Lalu mengidentifikasi produk-produk permintaan dan penjualan yang mengoptimalkan kerja khusus suatu departemen pada bagian pengolahan data obat. Selanjutnya ada business dimension yang akan dijelaskan oleh Emma. Baik, saya Matkania Karisma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada business dimension. Nah, pada business dimension ini Apotek K24 memiliki 4 dimensi. Nah, dimensi yang pertama itu ada dimensi produk, dimensi waktu, dimensi lokasi, dan dimensi supplier. Pada dimensi produk itu terdapat kode produk, nama produk, deskripsi, dan harga. Kemudian pada dimensi waktu itu ada ID waktu, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian pada dimensi lokasi ada alamat, kota, dan negara. Kemudian pada dimensi supplier itu ada kode supplier, alamat, kota, dan telepon. Nah, selanjutnya ada fact table pada Apotek K24. Sales fact itu ada ID waktu, kode lokasi, kode produk, kode supplier, dan jumlah. Kemudian berikutnya ini ada start skema dari Apotek K24. Selanjutnya di sini ada physical data produk pada Apotek K24. Misal di sini ada kode produk dengan kode P001, nama produknya yaitu Canda serta Dexa, dengan deskripsi produk menurunkan tekanan darah, harga produknya yaitu 51.000 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada physical data lokasi. Misal di sini ada kode dengan kode L001, alamatnya Jalan Raya Selatan nomor 222, Kota Denpasar, negara Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada physical data waktu. Misal di sini yaitu ID waktu T001, kemudian tanggal 1 Januari 2022, harinya yaitu Sabtu, bulan Januari tahun 2022, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada physical data supplier dari Apotek K24. Pada
Physical data supplier ini terdapat kode supplier dengan kode S001, nama suppliernya PT Dunia Cakrawala Anugrah dengan alamat supplier Jalan Hayam Muruk, Kota Jakarta Barat dengan nomor telepon tertera pada presentasi. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Fiorera Cinta Yunda. Di sini saya Fiorera Cinta Yunda akan melanjutkan presentasi ini. Di sini terdapat physical data, yaitu sales fact table yang berisi ID waktu, kode lokasi, kode produk, kode supplier, dan jumlah. Selanjutnya, laporan yang mungkin dihasilkan. 1. Membuat laporan penjualan bulanan, triwulan, tahunan, dan mingguan. 2. Menghasilkan produk laporan penjualan. 3. Menghasilkan laporan penjualan untuk setiap lokasi. 4. Menghasilkan laporan penjualan untuk setiap supplier. 5. Menghasilkan laporan penjualan untuk setiap supplier dan lokasi. Selanjutnya ada product sales report. Pada gambar grafik ini menunjukkan penjualan produk dari P001 sampai P017 selama 6 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni. Dari grafik ini dapat kita lihat jumlah penjualan setiap produk dari 3 cabang apotek K24. Terlihat pada kode produk P007, yaitu dengan nama produk Tentral, menjual lebih banyak obat dengan 32.629. Selanjutnya ada region wise report, yaitu laporan ini menunjukkan jumlah penjualan kuantitas atau jumlah sehubungan dengan wilayah, lokasi, dan negara. Pada grafik ini dapat kita lihat penjualan tertinggi terjadi pada L003 dengan alamat Jalan Ahmad Yani nomor 72B Kota Singaraja dengan jumlah penjualan 112.192. Selanjutnya di sini ada quarterly report, yaitu laporan penjualan triwulan. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa Q1 adalah penjualan produk pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 dengan jumlah penjualan 134.234. Selanjutnya, Q2 adalah penjualan produk pada bulan April 2022 sampai Juni 2022 dengan jumlah penjualan 137.782. Selanjutnya, ada daily report, yaitu laporan ini menunjukkan laporan penjualan obat pada apotek K24 dan grafik ini menunjukkan laporan harian. Selanjutnya ada monthly sales report. Gambar ini menunjukkan laporan penjualan untuk semua produk pada setiap bulan. Dan dapat dilihat pada grafik ini bahwa penjualan terbanyak pada bulan Januari dengan jumlah penjualan 46.884. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Vio. Selanjutnya saya Maulida Kalimatur Rahma akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada first location sales report, di mana menampilkan laporan penjualan pada lokasi pertama. Di sini terlihat penjualan paling tinggi adalah P007 sebesar 22.047 dan produk dengan penjualan terendah adalah P014 sejumlah 4. Kemudian selanjutnya ada second location sales report, di mana menampilkan laporan penjualan pada lokasi kedua. Di sini terlihat bahwa produk paling tinggi penjualannya adalah P002 sejumlah
15.224, kemudian untuk penjualan paling rendah ada pada P010 dan P015 sebesar 28. Selanjutnya ada third location sales report. Di sini menampilkan laporan penjualan pada lokasi ketiga yang menunjukkan bahwa jumlah produk yang paling tinggi penjualannya adalah P010 sebesar 23.120. Kemudian untuk penjualan paling rendah adalah P08 sejumlah 16. Kemudian selanjutnya ada supplier S001 and location report, di mana menampilkan laporan supplier dari PT Dunia Cakrawala Anugrah mensuplai barang pada setiap lokasi. Kemudian di sini terlihat bahwa pada lokasi 001 paling tinggi dari lokasi 02 dan 03. Kemudian selanjutnya ada supplier S002 and location report. Di sini menampilkan laporan supplier dari PT Jaya Utama Santika dengan mensuplai barang pada setiap lokasi. Di sini terlihat bahwa di L002 paling tinggi. Kemudian selanjutnya ada supplier S003 and location report, di mana menampilkan laporan supplier dari PT Isotek Indo yang pertama mensuplai barang pada setiap lokasi. Di sini terlihat bahwa di L003 menampilkan yang paling tinggi. Kemudian ada supplier S004 and location report, di mana laporan supplier mensuplai barang pada setiap lokasi. Di sini terlihat pada L003 menampilkan paling tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Yunida. Baik, saya Yunida Yokusumaning Tias akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu ada Product and Supplier Report. Jadi grafik ini itu menunjukkan laporan jumlah penjualan produk itu disuplai oleh supplier apa saja dengan menggunakan data jumlah penjualan pada setiap produk. Jadi produk ini itu untuk mengetahui produk dari supplier mana yang paling laris. Jadi contoh ada pada produk dengan kode produk P001. Di sini dapat dilihat bahwa supplier dengan kode supplier S001 terjual paling banyak daripada supplier lainnya. Selanjutnya ada First Weekly Report. Di sini itu adalah laporan penjualan untuk semua produk pada minggu pertama, yaitu tanggal 1 sampai 7 Januari 2022 dengan jumlah penjualan pada minggu pertama sebesar 9.762. Selanjutnya ada Second Weekly Report. Di grafik ini menunjukkan laporan penjualan untuk semua produk pada minggu kedua, yaitu 8 sampai 14 Januari 2022 dengan jumlah penjualan pada minggu kedua ini sebesar 11.102 produk yang terjual. Selanjutnya ada Third Weekly Report. Ini itu gambar menunjukkan laporan penjualan untuk semua produk pada minggu ketiga, yaitu tanggal 15 sampai 21 Januari 2022 dengan jumlah penjualan pada minggu ketiga ini sebesar 11.065 produk yang terjual. Dan yang terakhir itu adalah Fourth Weekly Report. Jadi ini itu adalah laporan penjualan untuk semua produk pada minggu ketiga, yaitu tanggal 22 sampai 28 Januari 2022 dengan jumlah penjualan pada minggu pertama pada minggu keempat sebesar 9.822. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.